sesuai janji saya kepada 34 yang saya hadiri di seluruh provinsi, maka saya akan kerjasama dengan pemerintah untuk mendukung pemerintahan Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Yusuf Kala. Tembok konsistensi Partai Golkar akhirnya runtuh setelah kalah dalam pemilu dan tak mendapatkan tempat di kabinet. Partai Golkar akhirnya memutuskan mendukung pemerintah. Vitamin dari Partai Beringin tentu memberi keuntungan bagi pemerintah. Dengan komposisi 91 kursi di parlemen, armada Partai Golkar dapat melanggengkan berbagai program kerja dan mata anggaran yang pemerintah ajukan. Dengan tambahan Partai Golkar dan PAN, jumlah kursi partai pendukung pemerintah pun mencapai 386. Tentunya ini merupakan hal yang akan lebih memudahkan bagi pemerintah sekarang ini untuk selalu berkomunikasi dan seterusnya. Mengenai apakah Golkar akan bergabung dengan pemerintah, tentunya ini adalah maksud saya adalah mendapatkan kursi dalam kabinet, itu tentunya kewenangan sepenuhnya Presiden. Tak hanya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional pun telah terlebih dulu meninggalkan perahu koalisi Merah Putih. Potensi reshuffle jilid 2 pun kini terbuka lebar. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik selama 90 menit ke depan. Di usianya yang ke-52, Partai Golkar dengan lambang beringin semakin besar dan akarnya semakin menancap kemana-mana. Apakah akan ada lembaran baru Partai Golkar setelah Munas luar biasa di Bali yang memilih ketua umum baru, yaitu Pak Setia Novanto? Golkar akan meninggalkan KMP dan akan masuk menuju mendukung pemerintah dan akan segera menuju ke istana. Apa saja yang akan mereka peroleh? Apakah akan ada kursi yang akan dibagi-bagi? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan di studio sudah hadir bersama kita Bang Happy Bone Zulkarnain, Wakil Sekjen Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam. Happy selalu? Ya. Happy selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan saya bukan wakil sekjen ya, saya ketua. Ketua DPP. Ketua DPP. Mungkin nanti akan jadi sekjen. Oh yang enggak lagi ya, sudah ditunjuk sekjennya. Oke. Kemudian ada, ini nih, dari Partai Nasdem, Bang Joni Plate. Selamat malam. Selamat malam. Di ujung sana ada Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Selamat malam. Dan ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada Bung Peri Juliantono. Selamat malam. Malam. Dan seperti biasa, loh Cepopong kenapa pakai warna kuning? Ya. Ini menunjukkan partai My Golkar. My Golkar. Oke. Silakan Cepopong memimpin sidang istimewa kita. Baik, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Cepopong buka rapat sidang paripurna istimewa dengan judulnya naon tadi teh? Golkar menuju istana. Golkar menuju istana. Sok. Biasa ada tata tertib, Ya. tapi karena Cepopong suaranya lagi nggak enak didengar, Ya. sok kulatif tata tertibnya. Iya, Narasumber yang hadir bebas bersilang kata, tapi bebas, akan ada bebas. aturannya. Tapi tetap ada aturannya. Iya, nggak boleh berebutan. Tidak bicara. boleh berebutan. Saling menghargai. Ya, karena kalau berebutan, nah pasti yang nontonnya juga tidak suka tuh. Ya. Kalau berebutan banyak. Baik. Mangga. Oke. Terus Caca apalagi? nggak mau komentar judulnya Golkar menuju istana? Nanti komentarnya tong ayeuna. Ya baik. Oke, saya ke Bang Happy dulu sebagai orang Golkar karena kita sedang membahas Golkar pada malam hari ini. Setelah Munas luar biasa, ada keputusan baru bahwa Golkar akan berpindah dari koalisi Merah Putih mendukung pemerintahan, artinya masuk ke koalisi Indonesia Hebat. Apa yang diinginkan sebetulnya? Pertama gini ya Bung Latif, perlu dipahami bahwa itu bukan kita berpindah, tapi memang hitohnya Golkar itu, atau kita kembali ke hitoh gitu ya. Golkar itu memang agen pembangunan dari awalnya.
Dan kemudian dalam ADART Partai Golkar sejak dulu itu disebutkan bahwa sebagai agen pembangunan, Golkar itu adalah pendukung pemerintah. Jadi kalau kemudian kita katakan sekarang ini kita berubah, ini bukan berubah sebetulnya. Kembali kepada posisi yang semula begitu ya. Posisi yang semula itu. Dan di samping itu yang perlu kita jelaskan lagi bahwa Golkar itu memang bukan berada dalam ranah oposisi. Karena kalau dia berada dalam ranah oposisi, maka kemudian itu akan terjadi disorientasi. Nah, oleh karena itulah dengan kondisi yang seperti ini sebetulnya dengan confidence saya katakan bahwa kita tidak dalam posisi merubah, tetapi kita kembali ke hitoh kita dan kemudian kita akan memberikan dukungan kepada pemerintah dengan gagasan dan ide yang jelas. Gitu. Oke. Selama 1,5 tahun sejak 2014 berada di KMP, apakah posisinya memang tetap sejalan dengan pemerintah atau berseberangan dengan pemerintah? Kita lihat ya, itu suasana kebatinan yang berbeda. Ya, suasana kebatinan yang berbeda. Begitu kemudian pada saat kita pilpres, kami mempunyai calon, ya, misalnya Pak Prabowo. Gitu. Konsekuensi logis dari itu tentu ada komunitas, dan komunitas itulah yang berjalan terus. Dan kita rasakan selama 1,5 tahun, nampaknya memang harus kita koreksi. Karena apa? Proses memaksimalisasi demokratisasi yang dilakukan oleh Golkar ini kelihatannya tidak signifikan. Jika tetap berada di KMP itu? Bukan jika tidak berada di KMP, jika posisi kita itu berada dalam posisi yang oposan begitu ya. Karena ini sudah berbeda dengan ADART sebetulnya. Dan kemudian dari awal pun kita melihat bahwa kita terbelah juga ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, dengan ya alhamdulillah ya, ini kan seperti sengsara membawa nikmat juga ya. 1,5 tahun kami berkonflik di internal, tapi kemudian konflik ini tidak menghancurkan kami, tapi membuat kami lebih solid lagi, dan kemudian sekarang kita berada dalam track yang benar. Ketika keputusan untuk mendukung pemerintah itu, apakah riak-riak di dalam internal partai tetap ada, atau semuanya sepakat bahwa memang kita harus pindah ke perahu yang sebelah Kalau sana? yang saya lihat ya, ini, barangkali juga Anda juga bisa menyaksikan sendiri dari luar, begitu kemudian diambil keputusan seperti itu, artinya keputusan bahwa kita kembali kepada track yang semula, dan kemudian kita memberikan dukungan pemerintah, soliditas dari kawan-kawan itu cair. Dan kemudian kita bersatu gitu di situ. Artinya apa? Artinya suasana kebatinan tentang bahwa kita harus dalam posisi mendukung pemerintah itu solid dilakukan. Ada di hati para kader Golkar. Betul. Oke. Jadi siapapun yang kemarin menang dari 8 itu, posisi mendukung pemerintah itu semuanya sudah mendukung pemerintah. Oke. Semuanya mendukung pemerintah. Baik. Oke. Bung Ferry, merasa ditinggalkan? Enggak. Pertama karena dari sejak awal Pak Prabowo Subianto sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan kita bersama-sama ataupun hanya tinggal Partai Gerindra sendirian yang ada di barisan untuk menjadi benteng pertahanan terakhir negara kesatuan Republik Indonesia dan benteng pertahanan untuk melindungi negara ini dari ancaman-ancaman yang berasal dari dalam dan dari luar. Itu dari sejak awal itu sudah dicanangkan, dan sikap Partai Gerindra sebenarnya secara kepartaian sebenarnya juga nggak ada masalah, karena menurut hemat kami Koalisi Merah Putih itu dulu dibentuk pasca Pilpres dan kemudian bersama dengan partai-partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih memiliki kepentingan taktis pada saat itu untuk menguasai parlemen, menduduki posisi-posisi yang strategis di parlemen dalam rangka memberi keseimbangan kepada pihak eksekutif yang dalam hal ini waktu itu diwakili oleh Koalisi Indonesia Hebat namanya. Nah, sekarang kalau misalkan ada anggota Koalisi Merah Putih yang PAN, Golkar mau bergabung dengan pemerintah dan kemudian dipertimbangkan ada kader-kader terbaik dari partai-partai yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai pejabat pembantu presiden di kabinet, itu artinya menurut hemat kami Koalisi Merah Putih bukan hanya menguasai parlemen, tapi sebentar lagi juga menguasai istana. Jadi yang
hebat itu Koalisi Merah Putih. Jadi ini yang harus secara faktual tergambar oleh kita sehingga tidak perlu kemudian Partai Gerindra merasa ditinggalkan, Partai Golkar juga tidak merasa harus dan PAN merasa meninggal KMP karena sebenarnya faktanya seperti itu. Jadi sebenarnya justru yang menjadi masalah adalah kemudian apakah pihak istana dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden kemudian mendapatkan manfaat ketika kemudian mengakomodasi dua partai yang baru kemudian bisa kemudian secara baik berinteraksi dengan partai-partai yang sebelumnya itu sudah lebih dulu mendukung Presiden dan Wakil Presiden. Nah, hitung-hitungannya itu kita belum tahu, tetapi Popong, pemerintahan ini menurut hemat Partai Gerindra sekarang kinerja pemerintah saat ini menunjukkan declining, penurunan kualitas karena kemudian ternyata sekarang tingkat kemiskinan makin besar. Ada beberapa kejadian kasus reklamasi, kasus kereta api cepat, kasus banyak yang kemudian menempatkan posisi elit itu sekarang berada di dalam sebuah jarak yang sangat menganga dengan aspirasi dan logika rakyat. Untuk itulah kemudian kader KMP akan dipinjamkan ke istana. Ya itu kan sekarang udah tanpa dipinjemin udah minjem sendiri gitu loh. Jadi tanpa sebuah proses yang terlalu sulit menurut saya ada satu dialektika antara kepentingan Partai Golkar yang tadi disampaikan oleh Bung Happy tadi memang habitatnya memang harus berkuasa Golkar dan kemudian kepentingan dan kebutuhan Presiden dan Wakil Presiden untuk menganggap bahwa parlemen harus dikuasai. Sekali lagi saya ingatkan, cara berpikir yang seperti ini, itu sekarang bebannya ada di istana. Apakah dengan menguasai dua partai ini, kemudian otomatis terjadi menguasai parlemen? Menurut saya yang jadi hitungan bukan parlemen sekarang. Yang menurut saya yang harus diperhitungkan istana adalah suara rakyat dan jalanan. Kalau jalanannya rame, pengalaman juga Partai Golkar juga ikut jalanan. Jadi Partai Amanat Nasional juga gitu. Jadi menurut hemat saya ini yang lebih penting ada semakin jarak, ada jarak yang semakin dalam menganga antara logikanya elit dengan logikanya rakyat dan perasaan umum yang sekarang dihadapi oleh masyarakat. Sebelum kita tutup, saya mau ke Bang Happy lagi. Katanya tadi bersyukur kalau kader-kader dari KMP ikut ke istana. Ada janji dengan bergabungnya ke koalisi pemerintahan ada kursi yang ditawarkan atau Golkar meminta kursi? Golkar itu diberi kursi atau tidak diberi kursi, kita kembali ke hitoh itu ya. Karena apa? Karena kami merasa bahwa saya kira yang disampaikan oleh Bung Ferry benar bahwa kondisi sekarang ini pertumbuhan itu tidak sesuai dengan gini rasio yang ada sekarang ini. Artinya tetap kemiskinan itu semakin menganga. Nah, oleh karena itu Golkar merasa terpanggil untuk kita juga memberikan, mengkontribusikan gagasan-gagasan dan ide kita. Karena kita mempunyai visi Indonesia Negara Kesejahteraan 2045. Itu platform Partai Golkar yang kita bisa jabarkan dalam semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau yang disampaikan, saya nambahkan apa yang disampaikan dari pernyataan petinggi-petinggi Partai Golkar pada saat itu yang menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih secara tegas, kemudian setelah dikukuhkan sebagai ketua umum, kemudian pernyataan ketua umum yang baru dari Partai Golkar menyatakan akan siap mendukung Pak Jokowi menjadi calon presiden, itu juga membuka peluang artinya Pak Jokowi bisa berpasangan dengan ketua umum Partai Golkar yang baru di tahun 2019. Masih jauh. Tapi kira-kira itu pernyataan disampaikannya sekarang. Baik. Masih jauh. Coba Bang. Mangga. Ya, terus terang aja. Tif, Cepopong teh penasaran. Happy sama orang yang bikin judul ini. Golkar menuju istana. Berarti belum masuk kan? Belum, masih jauh. Jadi ada kemungkinan lagi menuju itu di jalan nabrak motor. Kan bisa saja. Jadi akhirnya tidak nyampe. Nah, kita berhenti dulu deh di Bundaran HI.